Cartoon Study. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami. Kali ini kami akan menceritakan kisah rakyat, yaitu tentang bawang merah dan bawang putih. Dan sebelum lanjut ke ceritanya, subscribe dulu video ini, supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Mari kita mulai ceritanya. Berikut adalah cerita dongeng bawang merah dan bawang putih secara lengkap. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Bawang merah dan bawang putih. Pada zaman dahulu, di sebuah desa, hiduplah seorang gadis bernama Bawang Putih. Bawang Putih adalah gadis yang baik hati, rajin, dan selalu membantu orang lain. Namun, ia tinggal bersama ibu tiri yang jahat dan kejam. Ibu tiri Bawang Putih sangat membenci Bawang Putih dan selalu menyuruhnya melakukan pekerjaan rumah yang berat, seperti menyapu, mencuci, dan memasak. Sementara itu, Bawang Merah, anak kandung dari ibu tiri, adalah gadis yang pemalas, egois, dan selalu memanfaatkan kebaikan orang lain. Setiap hari, ibu tiri dan Bawang Merah selalu memperlakukan Bawang Putih dengan buruk. Mereka sering menyuruhnya melakukan pekerjaan berat, bahkan sering memarahinya tanpa alasan yang jelas. Pertemuan dengan nenek tua. Suatu hari, Bawang Putih disuruh oleh ibu tirinya untuk pergi ke hutan mencari ikan. Dengan sabar, Bawang Putih pun pergi. Di tengah hutan, ia bertemu dengan seorang nenek tua yang sedang duduk di dekat sebuah sungai. Nenek itu tampak lemah dan kelaparan. Bawang Putih merasa iba dan memberikan ikan yang baru saja ia tangkap kepada nenek tersebut. Nenek tua itu sangat berterima kasih dan berkata, "Kamu adalah anak yang baik hati. Sebagai balasannya, aku akan memberimu hadiah." Nenek itu memberi Bawang Putih sebuah ikan besar yang sangat cantik. Ia berkata, "Bawalah ikan ini pulang, dan kamu akan mendapatkan banyak keberuntungan." Bawang Merah meniru. Ketika Bawang Merah mendengar cerita tentang ikan yang diberikan nenek kepada Bawang Putih, ia merasa cemburu dan ingin mendapatkan ikan itu juga. Maka, ia pun pergi ke hutan dengan niat untuk menemui nenek tersebut. Di hutan, Bawang Merah bertemu dengan nenek tua yang sama. Namun ia tidak bersikap baik hati seperti Bawang Putih. Ia malah berbohong dan berkata bahwa ia telah menangkap banyak ikan dan memberikan sebagian untuk nenek tersebut. Nenek tua itu merasa curiga, tetapi karena Bawang Merah memaksa, ia akhirnya memberikan ikan yang sama. Namun, nenek itu memberikan peringatan, "Jika kamu tidak bersikap baik, ikan ini akan membawa malapetaka." Bawang Merah merasa senang dan langsung pulang dengan ikan itu. Nasib berbeda, setibanya di rumah, Bawang Putih membuka ikan yang ia bawa. Ternyata di dalam ikan itu terdapat emas dan perhiasan yang sangat banyak. Bawang Putih menjadi sangat bahagia, dan ia membawa emas-emas itu kepada ibu tiri dan Bawang Merah. Ibu tiri yang melihat perhiasan itu langsung berubah sikap, tetapi ia masih merasa iri dengan keberuntungan Bawang Putih. Sementara itu, Bawang Merah membuka ikan yang ia bawa dan menemukan sesuatu yang sangat berbeda. Di dalam ikan tersebut terdapat kutukan. Semua perhiasan yang ada di dalamnya berubah menjadi batu dan racun yang berbahaya, dan mulai mencemari seluruh rumah Bawang Merah dan ibu tirinya. Mereka pun jatuh sakit dan mendapatkan nasib buruk. Akhir bahagia, Bawang Putih yang baik hati dan penuh kasih sayang akhirnya mendapatkan kebahagiaan. Ibu tiri dan Bawang Merah yang jahat mendapatkan akibat dari perbuatan mereka yang buruk. Bawang Putih akhirnya hidup bahagia bersama nenek tua yang memberinya ikan ajaib dan orang-orang yang mencintainya. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Pesan moral dari dongeng ini adalah bahwa kebaikan hati dan ketulusan akan mendatangkan keberuntungan dan kebahagiaan, sementara kejahatan dan ketamakan akan membawa kesusahan dan kehancuran. Cukup dulu sampai di sini cerita Bawang Merah dan Bawang Putihnya, semoga kalian terhibur. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.